Layar itu menyala dalam kegelapan. Sebuah cahaya dingin dan tajam di ruangan yang sunyi. Di sana, di dunia digital yang tak bisa kau sentuh, ada dirinya. Versi dirinya yang tidak kau kenali. Atau mungkin versi yang paling jujur darinya. Pertanyaan itu menusukmu seperti pecahan kaca. Napasmu tercekat, bukan karena kulit yang terlihat, bukan karena pose yang provokatif, tapi karena tatapan matanya. Tatapan yang sama saat dia menatapmu, kini dibagikan kepada dunia. Sesuatu yang kau pikir adalah milikmu, ternyata tidak pernah benar-benar dalam genggamanmu. Pikiran pertamamu, kemarahan. Gelombang panas yang membakar dari dada hingga ke ujung jari. Beraninya dia, bisikmu pada bayangan di dinding. Setelah semua yang kulakukan untuk melindunginya, pikiran kedua, rasa malu. Bukan malumu, tapi rasa malu untuknya. Kau merasa harus menutupinya, menyembunyikannya. Kau ingin menariknya kembali dari tatapan ribuan mata yang tidak kau kenal, mengembalikannya ke tempat yang aman. Tempat amanmu, bukan tempat amannya. Lalu datanglah racun yang paling mematikan, keraguan diri, kecemburuan. Kau mulai membandingkan dirimu dengan setiap like, setiap komentar dari pria-pria tanpa nama. Setiap notifikasi di layarnya menjadi palu yang menghantam fondasi kepercayaan dirimu. Kau berpikir ini adalah tentang mereka, tentang validasi yang dia cari dari orang lain. Kau salah, sangat salah. Ini tidak pernah tentang likes. Likes itu hanyalah kebisingan latar belakang. Asap yang menutupi api sebenarnya. Inilah kebenarannya. Dia tidak sedang mencari perhatian. Dia sedang melakukan tes ego modern, dan subjeknya adalah kamu. Setiap foto yang sedikit terbuka, setiap caption yang ambigu adalah sebuah umpan. Dia melemparkannya ke dalam kolam hubungan kalian, bukan untuk melihat ikan lain apa yang akan menggigit. Dia ingin melihat seberapa besar monstermu, seberapa cepat dia akan muncul ke permukaan. Ini bukan tentang ketidakpercayaan padamu, ini tentang batas, di mana batas kendalimu berakhir dan di mana dirinya dimulai. Selama bertahun-tahun, mungkin tanpa sadar, kau telah membangun sebuah pagar di sekelilingnya. Pagar yang kau sebut perlindungan, pagar yang kau sebut cinta. Dia di dalam merasa aman pada awalnya. Lalu dia mulai merasa sesak. Dia tidak bisa menghancurkan pagarmu dengan kekuatan. Kau terlalu kuat, egomu terlalu tebal. Jadi dia menggunakan alat modern, sebuah jendela digital ke dunia luar. Dia tidak melompat keluar dari pagarmu. Dia hanya menunjukkan pada dunia dan yang terpenting padamu bahwa dia ada di dalamnya. Foto itu adalah roket suar, sebuah sinyal SOS yang dikirim dari balik dinding egomu. Dia tidak bertanya, apakah aku masih cantik? Dia bertanya, apakah kau mencintaiku lebih dari kau mencintai idemu tentang diriku? Bisakah kau melihatku, benar-benar melihatku, bahkan ketika aku membuatmu tidak nyaman? Atau apakah cintamu bersyarat tergantung pada kepatuhanku? Bayangkan sebuah pasangan, kita sebut saja Bayu dan Rania. Bayu mencintai Rania, dia adalah pelindung. Dia memastikan Rania tidak pernah terluka, tidak pernah salah melangkah. Dia mengatur dengan siapa Rania berteman. Dia menyarankan pakaian apa yang pantas untuk Rania kenakan. Dia melakukannya atas nama cinta. Dan Rania pada awalnya menerimanya sebagai bentuk perhatian. Tapi perhatian itu perlahan menjadi sangkar. Sangkar emas yang indah, tapi tetap sebuah sangkar. Suatu hari Rania memposting sebuah foto. Foto di pantai, mengenakan baju renang. Bukan sesuatu yang vulgar, tapi cukup untuk melewati batas nyaman Bayu. Bayu meledak. Dia tidak berteriak, dia lebih buruk, dia menggunakan kekecewaan sebagai senjata. Aku pikir kamu lebih menghargai dirimu, katanya dengan nada sedih yang dibuat-buat. Rania tidak menghapus fotonya, sebaliknya seminggu kemudian dia memposting foto lain. Sebuah foto di gym memperlihatkan punggungnya yang berkeringat. Tes itu berlanjut, setiap reaksi Bayu amarah, diam yang menghukum, manipulasi adalah data baginya. Dia tidak menikmati menyakiti Bayu, dia sedang mencari jawaban. Apakah ada ruang untukku di dalam cintamu, atau hanya ada ruang untuk versimu tentangku? Inilah titik baliknya, momen kebenaran yang ditawarkan oleh tes ini. Saat kau dihadapkan pada foto itu, kau punya dua pilihan. Pilihan pertama, reaksi. Kau membiarkan monster egomu mengambil alih. Kau marah, kau menuntut, kau mengontrol. Kau mencoba membangun pagar lebih tinggi lagi. Dalam skenario ini, kau menang. Dia mungkin akan menghapus fotonya, dia akan menurut. Tapi kau tidak memenangkan hatinya. Kau baru saja membunuh sesuatu yang vital di dalam dirinya. Kau memenangkan pertarungan, tapi kau memulai akhir dari perang. Pagar itu sekarang adalah penjara bagi kalian berdua. Lalu ada pilihan kedua, refleksi. Kau merasakan gelombang kemarahan itu datang. Kau melihatnya, kau mengakuinya. Tapi kau tidak membiarkannya mengendalikanmu. Kau bertanya pada diri sendiri, mengapa aku merasa seperti ini? Apa yang sebenarnya aku takuti? Kehilangan dirinya atau kehilangan kendali atas dirinya? Ini adalah momen transformasi. Kau berhenti melihat foto itu sebagai serangan dan mulai melihatnya sebagai pesan. Pesan dalam botol yang dilempar dari pulau kesepiannya. Dia tidak ingin diselamatkan. Dia ingin dikunjungi. Dalam skenario ini kau tidak bereaksi, kau berkomunikasi. Kau tidak berkata, hapus foto itu.
Kau berkata, foto itu membuatku merasa, tidak aman. Bisakah kita membicarakannya? Kau mengganti tuduhan dengan kerentanan. Kau mengganti kontrol dengan keingintahuan. Dan disitulah keajaiban terjadi. Pagarmu tidak perlu dihancurkan. Kau sendiri yang akan membukakan gerbangnya. Dia tidak butuh likes dari ribuan orang asing. Dia hanya butuh satu validasi. Validasi darimu, bahwa dia dicintai apa adanya, bukan sebagai properti yang harus dijaga. Tes ini bukan untuk menghancurkanmu. Tes ini adalah undangan. Undangan untuk berevolusi. Dari seorang penjaga menjadi seorang partner, dari seorang pemilik menjadi seorang pengagum. Jadi, lain kali saat kau melihat foto itu, saat darahmu mulai mendidih dan egomu berteriak, berhenti sejenak, ambil napas. Dan tanyakan pada dirimu satu pertanyaan sederhana. Siapa yang sebenarnya sedang diuji di sini?